Pusat Pengendalian Penyakit atau CDC Amerika Serikat telah melonggarkan rekomendasi pemakaian masker bagi warga yang sudah divaksinasi penuh. Dan Dan ya, kini kita telah terhubung melalui Zoom dengan diaspora Indonesia, Sheni Egan yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan di kota Boston. Selamat pagi waktu Jakarta, Mbak Sheni. Selamat pagi untuk Jakarta dan Indonesia sekitarnya. iya, Mas ini saat ini Anda berada di mana ini? Saya ada di tempat klinik kerja saya, namanya The McKinley Center, di bawahnya Children's Hospital, Rumah Sakit Children's Hospital. Ya. Tapi kita bergabung dengan Skating Club of Boston. Oke. Mas ini kan kita tahu bersama bahwa ada lonjakan angka pasien COVID-19 terutama yang varian Delta di Amerika Serikat. Seperti apa sebenarnya kondisi atau situasi di sana saat ini? Situasi di sini sekarang sejak sekitar April sudah mulai menurun karena vaksinasi yang diberikan di sini terus gencar begitu ya. Sekarang kayak untuk anak umur 12 tahun, minimal 12 tahun bisa divaksin. Jadi rate-nya itu sekarang untuk di Massachusetts, di mana negara bagian Boston ini, itu menjadi 0,32%. Baik, berarti apakah warga yang sudah divaksinasi full ini benar-benar sudah bebas tidak menggunakan masker? Iya, jadi itu protokol dan ketentuan yang diberikan di sini dari CDC. Siapapun yang sudah vaksin boleh lepas masker. Bagi yang tidak divaksin dianjurkan memakai masker. Tetapi untuk fasilitas-fasilitas seperti kayak rumah sakit atau toko atau instansi-instansi yang punya peraturan mengharuskan kita memakai masker, kayak di klinik kita ini kita masih harus memakai masker. Jadi itu diberikan kebebasan untuk masing-masing instansi untuk menerapkan peraturan itu. Lantas apakah ada lonjakan jumlah pasien COVID-19 karena ada varian Delta nih yang sudah mulai masuk ke Amerika? Tidak juga. Ya artinya sebenarnya di sana ini lebih kompromis gitu ya Mbak ya, kalau melihat bahwa diberi kebebasan yang cukup luas begitu bagi warganya untuk tidak menggunakan masker. Lalu sebenarnya sikap dari warga sendiri di sana seperti apa sih Pak menyikapi lonjakan virus COVID-19 di sana ini? Ya, sebagian besar warga itu menyadari ya kalau COVID itu ada, dan untuk mengatasi pandemik ini dibutuhkan kerjasama dari semua pihak. Ya. Memang ada pihak-pihak yang masih itu cuma virus aja, tapi kalau dilihat dari bukti bagaimana semua itu lumpuh dari angka kematian yang tinggi, itu bukti. Jadi sebagian besar orang itu menyadari, bertindaklah tertib, menyadari untuk keselamatan kita bersama. Seperti logo-logo yang sedang disampaikan di sini, untuk menanggulangi pandemik ini kita harus lakukan bersama karena kan ini global ya. Ya. Mbak Sheni, lantas warga Amerika Serikat sudah dibebaskan untuk tidak menggunakan masker jika vaksinasi penuh. Lantas apakah sudah mulai aktivitasnya sudah kembali normal? Mungkin seperti olahraga di tempat-tempat kebugaran ataupun konser seperti itu? Untuk olahraga terus terang sudah bebas, tapi untuk konser baru dibuka Juli tanggal 4. Jadi beberapa hari lagi ya. Untuk bar-bar konser mulai Juli tanggal 4. Ya, Mbak Sheni, kalau kita melihat bagaimana kelonggaran begitu ya warga untuk tidak menggunakan masker, apakah ini juga ada hubungannya dengan partisipasi warga untuk mengikuti vaksin gitu yang disediakan oleh pemerintah? Tentu saja, karena partisipasi warga itu adalah kesadaran untuk kembali ke kehidupan normal. Karena pandemi ini sudah memakan waktu lebih dari 1 tahun. Yang mengakibatkan orang kehilangan pekerjaan, kehilangan kebebasan bahkan untuk bertemu keluarga. Mungkin karena dari
keadaan dari yang memaksa mereka, bukan memaksa ya, jadi kesadaran dari mereka, it's time to do something kayak gitu kan. Jadi menurut sebagian orang, mereka percaya vaksin adalah salah satu jalan untuk memerangi pandemik ini. Meskipun ada pihak-pihak yang menentang ya. Baik, lantas pandangan Mbak Sheni selaku tenaga kesehatan kalau misalkan bertemu dengan orang yang tidak percaya dengan vaksin ini seperti apa? Menurut saya pribadi, kalau tidak percaya dengan adanya vaksin itu memang pilihan mereka. Tapi saya sebagai tenaga kesehatan, tugas saya di sini adalah membantu para dokter untuk mendiagnos dan membantu mereka yang datang ke kita untuk mencari jawaban. Kalau kita sendiri sebagai tenaga kerja tidak menstabilitas keadaan kita, bagaimana mereka yang datang kepada kita? Ya kita tidak tahu siapa yang membawa virus itu, siapa yang bukan, karena kita baru tahu kalau kita dikasih tes gitu ya. Tapi menurut saya sebagian orang do your part, karena bukannya kita tidak peduli, tapi pedulikanlah secara humanity, secara kemanusiaan itu peran Anda itu seperti ini, menanggulangi dan membantu semua keadaan kembali normal. Kalau saya mendengar orang tidak percaya tentang vaksin, itu memang hak mereka. Kita tidak bisa memaksa. Tetapi sadarkanlah humanity Anda. Bagaimana kita memerangi pandemik ini yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi masih ada harapan. Jadi marilah kita terus gencarkan vaksin, karena itu bukan yang tidak baik ya. Jangan istilahnya jangan seudon. Mari kita bersama-sama membahu-bahu untuk kembali ke keadaan normal. Iya. Baik, terima kasih atas informasinya Mbak Sheni Egan langsung dari Boston, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali, sukses selalu, sehat.